Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Sekarang kita membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam, beliau menjadi pembela Rasulullah dan penjaga panji Islam. Nah, semenjak keislamannya, Ali selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Pertama kali yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mendakwahi kerabatnya dari Bani Hashim. Ya. Karena yang paling utama untuk didakwahi adalah keluarga terlebih dahulu. Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan berusaha meyakinkan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tak seorang pun keluarga Bani Hashim ini yang mempercayai Rasulullah. Rasulullah mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Rasulullah mengajak untuk beriman kepada Allah. Rasulullah mengajak untuk mempercayai, beriman bahwasannya beliau adalah utusan Allah. Tapi Bani Hashim gak ada yang percaya. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kecil langsung berdiri dan berkata, "Wahai Muhammad, aku percaya padamu dan aku akan menjadi pembelamu." Itu kata Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah Bani Hashim, yang mana mereka tidak mau mempercayai Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib itu nggak sekedar bicara saja, tapi beliau membuktikan ucapannya itu. Terbukti ketika diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah. Ya. Ali diminta untuk tidur menggantikan beliau di tempat tidur. Ali tidak menolak meskipun beberapa pemuda Quraisy sudah berkumpul di pelataran rumah untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW akan berhijrah, itu kabarnya sudah tersebar di kalangan kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy ini berniat untuk menghalangi Rasulullah SAW berhijrah. Jadi pemuda Quraisy sudah berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW dan bersiap untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah meminta Ali untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya, ya, biar kaum Quraisy ini terkecoh dan mengintip, oh ini masih ada orang di tempat tidurnya, biar kaum Quraisy ini mengira Rasulullah masih ada di dalam rumah. Padahal yang ada di dalam rumah yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib menjalankan tugas itu dengan senang hati, ya, bukan terpaksa, dan penuh keberanian meskipun ia tahu bahaya dan risikonya sangat besar, yaitu kematian, dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, seiring waktu tambah lama Ali tumbuh menjadi pria dewasa. Ia kemudian meminang Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ali menikahinya dengan mas kawin berupa baju perang yang terbuat dari besi. Dengan pernikahan tersebut, hubungan Ali dan Rasulullah semakin erat. Ali menjadi sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Fatimah. Fatimah ini anaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi Ali sebelum menikah ini beliau menjadi sepupunya Rasulullah, dan setelah menikah beliau menjadi sepupu sekaligus menantunya Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib bukan sekadar menjadi pendukung dakwah Rasulullah, namun ia berjuang bersama beliau di medan perang. Ya, Ali bin Abi Thalib gak cuma membela dalam dakwah, tapi membela ketika, dan beliau juga ikut berjuang dalam berperang. Contohnya, pada saat
perang Badar, Ali berhasil mengalahkan Al-Walid bin Utbah yang menjadi lawan tandingnya, ya, duel lawan Al-Walid bin Utbah. Ali bin Abi Thalib menang. Pada perang Ahzab, ia mampu mengalahkan jawara Quraisy yang bernama Amr bin Wud. Ia pula yang mengambil alih panji Islam dari tangan Mus'ab bin Umair setelah Mus'ab gugur di medan perang Uhud. Ya, sehingga pasukan muslimin kembali kuat, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib nggak mentang-mentang jadi sepupunya Rasulullah akhirnya nggak ikut perang. Nggak begitu. Malah beliau karena sepupunya Rasulullah, malah beliau semangat untuk membantu Rasulullah SAW dalam peperangan. Nah, pada masa perang Khaybar, Ali juga membuktikan keberaniannya. Ya, ketika itu pasukan muslimin mengalami kesulitan menembus benteng pertahanan kaum Yahudi di Khaybar. Ya, jadi perang Khaybar ini melawan orang Yahudi. Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, ya, karena pada saat itu kaum muslimin sulit menembus bentengnya kaum Yahudi di Khaybar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan di depan para sahabat, esok hari aku akan menyerahkan bendera pasukan kepada seseorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Melalui tangannya kita akan menang pada perang Khaybar ini. Ya, jadi Rasulullah SAW membawa berita gembira. Berita gembira yang pertama adalah beliau akan memilih seseorang yang dicintai, seseorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah kabar gembira bagi orang yang dipilih, karena dia sudah dijamin dia adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sudah ada jaminan. Kabar baik yang kedua adalah kaum muslimin akan menang pada perang Khaybar ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti ini bukan asal-asalan, tapi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, semua sahabat setelah mendengar itu berharap dirinya lah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini berharap, semoga aku besok yang dipilih, semoga aku yang dipilih. Semuanya mengatakan seperti itu. Ya. Tatkala pagi hari telah tiba, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib merupakan di antara orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah memegang bendera pasukan, Ali memimpin pasukan untuk menyerang benteng Khaybar. Ia menembus benteng musuh seorang diri, padahal ia dihujani oleh anak panah. Ali tetap menerobos maju ke depan hingga berhasil masuk ke dalam benteng dan membuka pintu gerbangnya. Ya, pasukan umat Islam masuk melalui benteng itu dan menyerang musuh dengan gagahnya. Akhirnya dapat mengalahkan musuh dan benteng Khaybar pun dapat dikuasai. Pada hari itu perkataan Rasulullah SAW benar-benar terjadi. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya. Kemenangan pada saat perang Khaybar melawan orang Yahudi. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini orangnya pemberani, ya. Orangnya sangat-sangat pemberani. Beliau merelakan nyawanya untuk membela Rasulullah SAW. Begitulah seharusnya kaum muslimin, dia harus benar-benar berani membela agamanya. Ya, tentunya sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya. Mungkin saya cukupkan sampai sini pelajarannya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.